ada pertanyaan pertama dok, ini dari Uning Markuning. Dok, P3K apa yang diperlukan jika ada bencana gitu ya? Rata-rata Anabu biasanya perlu apa ya dok? Jadi mungkin kayak ini ambil kasus yang kemarin juga kan di Cianjur, di mana di Bali sempat ada banjir gitu ya. Itu mungkin apa yang perlu disiapkan gitu jika ada bencana untuk membantu Anabu? Mungkin itu apa namanya pertanyaannya Uning Markuning. Oke, Mas, terima kasih atas pertanyaannya ya, Kak Uning. Kalau di manajemen bencana untuk emergency relief untuk hewan, ya, yang kami tahu dan kami pelajari adalah kita nggak misahkan gitu P3K manusia dan P3K hewan satu aja gitu. Jadi nggak perlu bawa untuk hewan sendiri, anjing misalnya manusia sendiri nggak. Kita jadikan satu. Jadi P3K hewan dan P3K manusia basically juga sama. Jadi kita nggak perlu bawa berapa. Yang paling ada ekstra yaitu kayak leash, kennel box, lalu juga makanannya mereka, makanan kaleng. Jadi yang tidak sulit untuk teman-teman bagikan. Jadi makanan kering dan makanan kaleng itu ada. Intinya itu aja. Jadi kalau P3K-nya sama dengan P3K manusia kalau saat bencana. Jadi nggak perlu pikirkan, oh aku harus bawa yang ini, harus bawa yang ini. Nggak perlu gitu. Kalau misalnya itu hewannya hewan kita sendiri ya, kita untuk siapkan untuk hewan kita pribadi. Nah, kalau misalnya tim rescuer gitu, misalnya tim rescuer untuk emergency relief ini, mereka akan perlu ditambah seperti muzzle gitu, brongsong gitu, karena kan kita nggak tahu situasinya, mereka tidak kenal orang gitu ya. Nah, itu kita juga perlu untuk safety yaitu menggunakan muzzle. Tapi seperti yang tadi saya sebutkan, itu yang harus kita siapkan gitu. Tadi extra leash, terus kennel kalau ada kennel box, terus makanan mereka, makanan kering atau makanan kaleng. Mungkin itu juga yang perlu disiapkan kan sekarang udah ada pendidikan atau anjuran untuk menyiapkan ini ya, tas siap siaga bencana gitu ya. Mungkin itu jadi salah satu yang perlu dimasukkan ke dalam tas itu ya dok. Jadi siap-siap lah, misalnya ini disiapkan yang tadi disampaikan dokter, tulis sama makanan juga, makanan persiapan gitu yang dry terutama. Kalau yang wet mungkin ada waktunya. Jadi itu bisa teman-teman cek kalian siapin tasnya, siap siaganya itu, plus kalau punya pet berarti siapin juga untuk keperluan petnya gitu ya dok. Tapi kalau untuk rescuer mungkin kalau yang karena apalagi bisa jadi panik ya, posisi lagi panik lagi apa, pasti hewan-hewan itu juga butuh pengamanan dari rescuernya gitu. Terima kasih dok atas inputnya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan lagi terkait dengan isu gimana sih hewan terlantar atau punya sharing pengalaman, dan juga bagaimana kalau teman-teman tuh pakai identitas nggak hewannya gitu, dan pengalamannya seperti apa. Mungkin bisa sharing. Sebelum menunggu sharingnya dari teman-teman, dok, kalau misalnya gerakan yang tadi identitas tersebut itu dari yang tahun 2016 itu kendalanya apa dok sampai sekarang? Mungkin kalau terus terang belum sempat saya ini lagi ya dengar lagi gerakannya itu gitu dok. Atau memang udah dari, kan ada juga yang biasanya ada adopsi dia udah ada microchip atau udah ada identitas gitu ya dok. Itu ini gimana ya dok? Pernah tahu nggak kenapa gitu? Kayaknya kendalanya adalah tadi yang saya sampaikan mas, database-nya gitu. Jadi home base-nya itu masih belum terbentuk kan di sini di Jakarta. Jadi kalau misalnya kalau bisa itu bagaimana mereka terconnected, integrasi dari semua klinik hewan, terus karena harusnya yang dikasih otoritasnya adalah ya veteriner kan, atau dokter hewan gitu. Jadi itu yang belum, terus bagaimana masyarakat juga bisa mengakses, nah seperti itu, informasi gitu tentang dan dikoneksikan dengan medical recordnya dia, kayak gitu. Kan kita nggak butuh medical record yang full, oh mereka ini dikasih NaCl tanggal sekian. Nah itu kan sebenarnya yang dibutuhkan orang awam kan bukan yang sedetail itu, tapi paling nggak at least kayak informasi vaksinasi obat cacing
itu vaksinasi utama, karena kita di daerah yang bukan bebas historis ya, kita bebas kasus aja kan kalau di Jakarta. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang penting. Nah, itu yang belum ada. Jadi kayaknya kalau misalnya ada yang apa namanya, pemerintah bisa fokus juga di situ tuh akan sangat membantu untuk gerakan ini, dan apa namanya, ini untuk bisa diterapkan gitu, dan bisa jadi contoh gitu. Mungkin kalau bisa menggambarkan, Dok, mungkin bantu menggambarkan sebenarnya microchip ini sih seperti apa sih, terus bagaimana pemasangannya, dan juga ini dampaknya ada efek samping nggak sih, Dok, untuk pemasangan microchip yang tadi disampaikan untuk identitas tersebut? Ya, microchip itu kita juga bisa googling ya, sebesar biji beras. Jadi sekecil itu dan fungsinya sangat besar gitu. Dan mereka kan semuanya for lifetime gitu. Jadi cukup untuk sekali seumur hidup, dan pasti akan kedetek ya, selama itu dilakukan oleh dokter hewan. Jadi pasti benar gitu. Selain itu juga kalau misalnya dibilang tidak ada efek samping ya, karena dia benar hanya dimasukkan ke di bawah kulit gitu, dan biasanya pada umumnya kita lakukan di sebelah punggung kiri, itu yang biasa kita lakukan. Tapi dia akan karena microchip ini kecil, dan dia juga akan biasanya travel di around ininya kita gitu, di hewan kita, di bagian punggung gitu. Jadi biasanya makanya kalau kita scanning chip gitu, kita mulai dari leher sampai ke belakang gitu. Karena kadang-kadang ada yang travel, ada yang tetap stay di area kiri, punggung kiri. Tapi makanya kita selalu juga cek di daerah situ dulu gitu. Tapi jadi emang harus dia akan stay di situ. Jadi harus vet ya, Dok, yang untuk mengimplannya ya, untuk memasang microchipnya. Iya, itu karena kenapa ya? Karena prosedurnya harus aseptis ya, harus benar gitu. Karena juga ini agak bukan sekedar suntik ya, karena bagaimana kita placement atau implant microchip itu supaya nggak jadi misalnya tidak di dalam otot gitu, terus jadinya itu yang jadi masalah gitu kan. Jadi memang kalau misalnya prosedurnya benar ya tidak akan ada masalah gitu ya. Itu kita harus melakukannya di bawah kulit. Ada tekniknya gitu, lalu juga harus dalam keadaan kita harus aseptis. Jadi saat masuk implan microchip itu akan aman gitu. Dan ya kalau tidak dilakukan oleh dokter hewan ya kan, prinsipnya itu kan tidak diketahui ya, asal aja bagaimana pegang jarum kan, ada yang kan cuma megang doang, padahal needle itu harus dalam keadaan kita tidak boleh sama sekali pegang needle. Tapi kan kalau orang yang awam ya pasti pikir nggak apa-apa kali gitu, ntar di alkohol lagi itu kan sebenarnya nggak bisa karena kan proses sterilisasi jarum tidak dengan alkohol. Nah, kan sterilisasinya berbeda gitu. Jadi kita nggak boleh pegang karena harus dalam keadaan aseptis. Lalu areanya juga harus dibersihkan, didesinfektan dengan alkohol. Tapi bukan cuma sekedar semprot, habis itu langsung dimasukkan, kan nggak, dia harus bersih gitu. Jadi sama aja, kalau nggak kotoran jadinya kontaminasi silang gitu. Itu yang jadinya akan punya banyak efek samping kalau tidak dilakukan oleh dokter hewan. Ya, jadi emang kalau menyuntik itu emang harus punya SIM ya, surat izin menyuntik ya, Dok. Ya itu harus jadi dokter dulu gitu ya. Iya. Terus jadi teman-teman kalau ada temennya atau ada yang kenalan gitu ya mau menyuntik ya, kalau bisa diingatkan harus balik lagi ke dokter ya, karena tadi harus punya SIM, surat izin menyuntik tadi, karena tadi ada tahapannya, SOP-nya gitu ya, yang harus tahap-tahap yang harus dilakukan, dan itu harus, kalau tidak akan itulah yang membuat efek samping ya, Dok. Bukan daripada si microchipnya, tetapi mungkin dari proses pentahapan dari pemberian microchipnya itu yang bikin jadi ada efek samping ya, Dok. Iya, seperti itu.
Wah, terima kasih banyak dok itunya pengetahuannya. Jadi teman-teman microchip itu aman dan juga bisa membantu juga bagian daripada solusi yang sustainable untuk menjaga hewan itu tracingnya di mana tadi misalnya hilang kalau segala macam ya. Nah, mungkin kalau sebelum nggak ada pertanyaan nih teman-teman, kira-kira mau yang ditanya mumpung ada Dokter Mary. Uh, Kalau misalnya nggak ada, saya lagi nanya. Kebetulan kan kemarin tuh saya lihat ada mulai banyak itu lagi tuh marak-marak ya tadi ya, yang sampai dokter sampaikan buang kucing gitu ya. Akhirnya ya dan nanti ada datang lagi yang kucing lain gitu ya. Dan tapi kalau itu jadi seperti kayak memindahkan persoalan ke tempat lain aja gitu ya dok. Benar, benar ya tadi saya sampaikan gitu karena itu bukan siklusnya adalah mereka akan di replace sama kucing lain gitu. Jadi ya yang harus disampaikan ya satu misalnya kalau memang karena kasusnya overpopulasi, jadi dia harus kontrol populasinya dengan sterilisasi. Dan itu kan bisa bekerja sama ya dengan berbagai macam NGO yang memiliki program sterilisasi misalnya. Kan tidak hanya Jaan tuh banyak juga terus juga bisa berkoordinasi dengan puskeswan terdekat gitu. Bagaimana nih kita bisa sama-sama? Maksudnya it's endless opportunities gitu di sana untuk melakukan program sterilisasi ya untuk hewan-hewan stray gitu. Dan konsultasikan aja dengan teman-teman LSM gitu ya dan juga tim dinas gitu misalnya puskeswan terdekat gitu untuk bagaimana bisa menggalang ini kegiatan ini. Lalu yang tadi pemberian vaksinasi terutama untuk hewan-hewan stray itu ya untuk buat lebih baik gitu. Terus kalau memang ada yang bisa diadopsi ya diadopsi. Nah seperti itu. Gitu. Ya. Jadi materi-materi yang dokter sampaikan itu kan kalau misalnya ini bisa disebarkan luaskan itu kan sangat baik ya dok. Itu kalau nggak salah ada di dalam semua di Animal Welfare _ ID itu ya dok. Ya, benar. Jadi kita punya program Animal Welfare ID atau Animal Welfare Indonesia. Kalau mau sangat update-nya gitu, bisa di-follow di Instagram Animal Welfare _ID. Atau kalau mau langsung visit website-nya, bisa di animalwelfare.id. Gitu. Terus kita ada YouTube, kita ada podcast juga. Dan tujuan besarnya adalah bagaimana kita ngasih edukasi dengan sains, dengan data faktual yang mendukung informasi-informasi tersebut, tapi kita coba sederhanakan informasinya gitu. Misalnya kita buatkan dalam infografik atau kita buatkan dalam podcast atau video-video ilustrasi, benar-benar sederhana supaya masyarakat lebih mudah memahami gitu informasi-informasi itu. Jadi bukan dengan bahasa yang sulit gitu. Nah, itu tujuan besar kami bagaimana kita bisa menerjemahkan data-data sains itu, scientific itu yang berkaitan dengan animal welfare untuk masyarakat umum gitu. Jadi kayak kemarin kita sekarang lagi fokus topiknya ada di bagaimana hewan itu dipelihara dengan baik ya. Jadi yang pemeliharaan tanggung jawab khususnya kasus kita pengen sorot kasus debarking. Nah, itu kita tim Animal Welfare ID, tim research-nya mencari scientific jurnalnya gitu, terus position statement dari lembaga-lembaga internasional dan nasional gitu, lalu dibuatkan infografisnya gitu. Kenapa sih begini? Nah, apa yang harus dilakukan gitu? Apakah debarking itu human procedure gitu? Kan enggak gitu ya. Itu kan kalau kita ya itu sangat against itu karena it's not fair practice for the dogs gitu. Karena kan problem utamanya bukan masalah dia menggonggong. Kenapa dia bisa excessive barking?
problemnya adalah ya kita butuh training gitu. Itu masalah behavior, ya, behavior karena harus butuh training, how to train the dogs gitu. Nggak bisa sendiri. Saya juga punya masalah seperti itu kan. Maksudnya saya juga saya adopsi 2 ekor husky nih. Nah itu kan kalau misalnya nggak bisa handle kalau misalnya dengan kemampuan saya sendiri, makanya saya konsultasi sama dog behaviorist, dog trainer gitu untuk tahu bagaimana ya kita bisa living in harmony with our pets gitu, with our dogs especially kan itu kan sulit ya. Nah tapi ya kita bagaimana bisa memodifikasi behaviornya sesuai dengan lifestyle kita, karena lifestyle individu kan masing-masing berbeda gitu. Nah itu yang perlu kitanya sebagai pet parentsnya harus humble it, mengakui bahwa oh ya saya nggak ngerti ini caranya gitu, dan seek for help gitu. Jangan kalau nggak ngerti caranya habis itu ya udah give up aja. Nah gitu kan nggak fair. Ya, ya. Ya, kebetulan kemarin juga di salah satu komentar di kontennya Bubu gitu, jadi ada masukan gimana kalau konten-konten mengenai animal welfare itu masuk ke dalam kurikulum sekolah gitu dok. Jadi mereka juga, jadi audiensnya juga ternyata Bubuvers itu peduli bahwa ini mungkin jadi materi di dalam sekolah dan nanti bisa anak-anak gitu ya, mungkin dari tingkat dasar atau mungkin dari tingkat level yang lebih awal lagi gitu ya, dari TK gitu, itu mengetahui mengenai udah belajar mengenai animal welfare. Dan kalau tadi disampaikan ada infografis, itu pastinya akan jadi memudahkan ya dok untuk mereka. Itu bisa dipakai di sekolah nggak dok? Kalau misalnya yang tadi yang disampaikan itu kan ada infografis segala macam gitu dok. Iya itu ada, dan semuanya kita sudah di Animal Welfare ID itu semua ada. Dari kita sudah buatkan silabus dari TK sampai SMA. Jadi guru-guru itu bisa menggunakan gitu, dan kita juga kita juga masih proses untuk bisa lobby untuk materi-materi ini nih bisa diterapkan di kurikulum sekolah gitu ya. Kita saat ini juga sudah coba bekerja sama dengan universitas kedokteran hewan gitu. Beberapa sedang kita juga sedang lobby ya saat ini, yang sudah misalnya seperti Universitas Hasanuddin kedokteran hewannya, dan sedang progres beberapa universitas lain. Nah ya kita harapannya sekolah-sekolah juga seperti itu. Tapi yang jelas itu sudah ready semua silabusnya, materinya, sampai activity plan-nya juga sudah ada. Dan itu bisa diakses semua, it's free, and it's downloadable di website. Oh, oke, keren. Jadi teman-teman bisa download dan bisa cek lagi ya websitenya animalwelfare_id. Itu informasi-informasi pasti akan sangat bermanfaat bagi pecinta hewan maupun bagi pendidik tadi. Jadi bisa dipakai, digunakan untuk menjadi materi diberikan kepada anak didik-didiknya. Terima kasih banyak dok. Nanti mungkin bisa kolaborasi untuk animal welfare dengan Bubu ya. Kami juga kebetulan ada Bubupedia. Jadi mungkin kami izin sharing gitu materi-materi dari animal welfare yang kita bisa gunakan sharing kepada Bubuvers atau pengguna-pengguna Bubu. Dok, ini ada pertanyaan dok, boleh terkait dengan biaya nih dok. Ini dari Ajam Sunan. Dok, apakah bisa share untuk biaya mungkin biaya microchipnya atau pemasangannya ya? Dan kalau sterilisasinya juga gitu, biaya sterilisasi kira-kira kisaran berapa sih yang perlu disiapkan untuk pet owner gitu dok? Kalau itu karena saya nggak praktek ya, saya kan di shelter ya. Kalau misalnya setahu saya, tapi ya, itu kan bervariasi tergantung klinik hewannya. Nah, kenapa sih biaya itu bisa bervariasi antara klinik satu dengan klinik lain? Ya, itu tergantung dengan fasilitas yang ada di dalam klinik gitu misalnya, dan juga prosedur yang dilakukan. Kalau misalnya dilakukan menggunakan mesin gas anestesi, itu pasti akan berbeda dengan penggunaan anestesi injeksi. Nah, kayak gitu, prosedur yang berbeda pasti biayanya juga berbeda seperti itu. Nah,
Jadi kalau misalnya kisarannya itu ya yang saya tahu di angka sekitar kalau betina misalnya kalau sterilisasi betina di angka 500.000 sampai 1 atau 1,5 juta tergantung berat badan juga hewannya gitu. Tapi kira-kira sih kayaknya rata-rata sekarang itu kisarannya seperti itu. Tapi ya dicek aja ke dokter hewan terdekat Ya. atau dokter hewan langganan. Lalu pemasangan microchip juga sama sih, harganya itu um, tergantung juga model microchip yang akan digunakan ya. Juga rata-rata di angka sekitar 150 sampai 250 ya. Di Bubu kan juga ada kerjasama dengan Pets ID ya. Itu juga Ya. sama microchip dan mereka ada beberapa ada name tag-nya juga ya kalau nggak salah ya mereka beli jual Ya. satu paket itu. Nah itu harganya sih kira kisarannya pasti seperti itu. Jadi sebenarnya ini kan juga investasi seumur hidup ya satu kali Betul. seumur hidup hewan gitu. Jadi ya kalau misalnya harganya hanya sekitar itu bisa maksudnya sisihkan misalnya kayak dalam Ya. 3 sampai 5 bulan mungkin seperti itu. Ya, memang kita itu tadi ya harus komitmen tadi ya dok. Jadi kita harus sisihkan, kita siapkan dan apa namanya ini buat kebutuhan seumur hidup gitu ya. Jadi teman-teman benar-benar juga mempersiapkan dari awal gitu ya. Untuk dari tiap kalau mau ini komitmennya adalah mengisahkan dan juga itu tadi identitasnya jangan lupa gitu. Kebetulan memang Bubu bersama dengan Pets ID kita ada menyediakan microchip yang sudah ada color tag-nya, ada name tag-nya yang bisa membantu apa namanya baik dokter ataupun dari pemilik ininya memudahkan untuk mendeteksi atau membaca daripada identitasnya sama rekam medis tadi. Jadi nanti sambil kami juga akan apa namanya membantu bagian daripada program ini akan mengedukasi atau memberikan pengetahuan daripada pentingnya identitas tersebut dan ini juga memang bagian dari program apa namanya mengembangkan kewawasan tersebut. Jadi ini menurut saya memang makanya kami Bubu mengangkat topik ini di pagi ini dan mudah-mudahan teman-teman juga lebih aware terhadap identitas ya, identitas hewan gitu. Terus teman-teman ada pertanyaan lagi kira-kira mau terkait dengan apa namanya hewan-hewan terlantar atau mungkin bagaimana di teman-teman gitu di lingkungan teman-teman dan menghadapinya seperti apa kalau di sana ada yang mau sharing dipersilahkan nanti kalau mau join ke live IG juga apa-apa nanti kita accept gitu untuk menceritakan. Mungkin sebelum masuk ke situ menunggu teman-teman sharingnya mau tanya terkait ini dok kalau dari pemerintah sendiri itu ada nggak ya misalnya program yang bersama untuk sterilisasi ataupun tadi terkait dengan microchipnya sendiri ada subsidi atau ini nggak gitu dok untuk di shelter gitu. Sebenarnya kalau sterilisasi tergantung juga wilayahnya ya. Yang saya tahu juga ada puskesmas di Jakarta yang memang punya program subsidi sterilisasi subsidi dan bahkan gratis. Dan juga klinik-klinik hewan juga banyak yang menawarkan program itu. Misalnya kayak dalam beberapa bulan sekali mereka melakukan pemberian sterilisasi, kuota sterilisasi gratis gitu. Terus kalau yang kami yang saat itu dan sampai saat ini, jadi kalau di shelter tidak memiliki kewajiban untuk melakukan microchip. Yang menjadi kewajiban adalah pemilik hewan dan di breeders gitu. Nah, kalau di shelter yang akan jadi kewajiban adalah saat hewannya teradopsi. Nah, teradopsi ya. Teradopsi dan itu ada tanggung jawab ke milik atau si adopter itu. Nah, itu sih. Jadi yang kesepakatannya dahulu itu. Baik. Jadi teman-teman mungkin kalau kami sih lebih ke anjuran ini ada di shelter banyak sekali yang siap diadopsi ya dok daripada beli gitu ya mending kita adopsi dari
shelter gitu. Jadi nanti itu biasanya udah divaksin ya dok, udah divaksin, Ya, terusnya juga udah steril, posisi sehat divaksin, ya, udah steril. steril. Ya, ya. Jadi Kalau teman-teman juga, silakan dok. iya, sama sih Mas. Jadi maksudnya jadi tergantung di shelter ya pasti uh, ya seperti di Jaan gitu. Dan juga kan adopsi itu kan hampir semua juga tidak berbayar ya gitu. Yang dibutuhkan adalah ya kita ambil contoh dari kita kan berbicara dari shelter Jaan ya. Kalau di Ya. shelter kita kan memang tidak ada biaya, pengangkutan biaya, tapi memang yang kita butuhkan adalah komitmen pemeliharaan dan ada kesepakatan boleh kami untuk melakukan pengecekan dan butuh informasi mengenai itu dan ada beberapa pernyataan bahwa hewan yang diadopsi tidak boleh dipindah tangankan. Kalau ada masalah harus dikembalikan ke shelter seperti itu. Dan kita Jadi juga ada syarat-syaratnya, trial. Jadi ada trial trial. week gitu. Jadi kayak kita kasih waktu sampai misalnya 2 sampai 3 bulan ya, tapi biasanya dalam 2 sampai 3 minggu kita bisa ngelihat gitu apakah hewannya get along with other dogs di sana atau cats di sana atau sama family member di sana. Kalau memang enggak ya apa namanya kita bisa ambil gitu. Berapa dok misalnya dokumen apa yang perlu disiapkan untuk dari misalnya mau adopsi dari Jaan gitu dok? Kalau dokumen tuh sebenarnya isi kuesioner aja. Lalu yang paling penting adalah nanti kami akan melakukan survei, home survey gitu. Jadi kita akan interview orang yang ada di rumah tersebut, kita terus juga tetangga kita survei juga gitu. Lalu juga lihat situasi rumahnya gitu. Misalnya kayak mereka request Labrador gitu, tapi rumahnya tidak memungkinkan, misalnya tidak ada apa pagar seperti itu. Nah itu tuh yang kita nggak akan jadi konsiderasi dan kita akan diskusi misalnya kayak gitu. Dok, perbandingan antara yang adopsi sama yang diadopsi kira-kira berapa dok kalau di Jaan? Jadi gimana perbandingannya gimana Mas Jadi, maksudnya? misalnya yang masuk perbandingan yang masuk ke Yang Jaan sama direscue ya? yang diadopsi. Kan Oh sekarang yang karena banyak terlantar itu, kebayangnya pasti lebih banyak yang masuk ke Jaan dibandingkan yang diadopsi ya dok. kalau sebenarnya ya memang masih seperti itu, tapi kalau kami kan punya prosedur kalau misalnya kita kan ada kapasitas maksimum gitu. Misalnya kapasitas maksimum kami kan 100 nih. Jadi kalau misalnya di atas itu sudah tidak bisa gitu. Jadi tunggu harus ada yang diadopsi baru bisa masuk gitu. Jadi makanya kita selalu juga promote saat teman-teman mau mengadopsi. Artinya teman-teman nggak cuma menyelamatkan 1 anjing, tapi teman-teman menyelamatkan 2 anjing. Kenapa ya? Karena begitu dia diadopsi, kita bisa menyelamatkan 1 ekor lagi. 1 ekor lagi bisa masuk. That's why kita menyelamatkan 2 ekor anjing sekaligus saat kita mengadopsi. Gitu. Jadi lebih impactful ya dok kalau diadopsi ya dibandingkan beli ya. Karena teman-teman pasti itu tadi bisa supaya bisa dari yang di shelter diadopsi dan nanti bisa masuk lagi yang bisa dibantu oleh shelter gitu. Jadi teman-teman itu penting banget nih yang mungkin ini jadi salah satu poin penting yang perlu di-highlight teman-teman nih. Jadi menyelamatkan 1, tetapi sebenarnya ada lagi yang diselamatkan dengan bisa masuknya ke dalam shelter. Karena mungkin kalau misalnya tadi ada maksimum supaya menjaga kesejahteraannya itu sendiri ya dok, supaya kalau misalnya banyak mungkin jadi kesejahteraannya berkurang karena over capacity juga di shelter ya dok. Yes, benar gitu, nggak masalah. Jadi semuanya itu kan saling berkaitan ya, gitu. Jadi sumber daya manusia, hewan itu juga sama berkaitan. Kalau misalnya overpopulasi, yang ada akan overwork dari si caretakersnya gitu, yang tim shelternya. Lalu mereka akan burn out, lalu mereka overwhelming dan
dan juga itu di segi manusianya. Lalu segi hewannya, mereka nggak punya space gitu, nggak punya space karena mereka ini kan hewan-hewan sosial yang memang individu butuh space. Mereka akan claiming space. Nah kalau mereka space yang nggak ada, akhirnya mereka jadi berantem dan itu kalau mereka akan berantem sampai ada yang mati gitu, terus akan banyak. Plus juga kita bayangin aja kalau misalnya rumah ruangan 2 kali 2 meter, itu mungkin satu orang tinggal di dalam kamar itu masih oke. Iya. Masih oke. 2 sudah compromise, bayangin 2 kali 2 diisi 10 orang tinggal di dalam kamar itu untuk 1 jam aja, gimana rasanya? Tapi ini apalagi terus-menerus setiap hari, setiap waktu, dan nggak pernah diajak keluar jalan. Misalnya shelter itu nggak menerapkan manajemen shelter dengan cara mereka nggak ada behavior assessment, sehingga nggak pernah diajak jalan keluar kandang. Gimana rasanya? Udah kayak penjara seperti itu. Jadi otomatis sistem imun akan terefek karena kortisol rilis kan, hormon stres itu akan rilis. Mereka nggak ada enjoy, nggak ada happy, akhirnya mereka terus fighting with each other. Jadi itu udah kematian di shelter karena itu chaos, polusi suara juga gitu. Jadi dampaknya itu merembet besar sekali gitu. Jadi pasti banyak yang mati otomatis karena stres, akhirnya penyakit apapun cepat gitu. Dan mereka juga tingkat kematiannya tinggi, tingkat stresnya tinggi. Juga pegawai dan semua tim shelter ya juga akan stres, overwork, burnout, dan nggak akan sustainable. Dan plus lingkungan sekitar pasti gimana gitu karena polusi suara, karena suaranya excessive barking itu udah pasti jadinya, karena kan constant fighting untuk space. Ya itu poin penting banget dok. Jadi kadang-kadang kan kita nggak ngerti ya, kita taunya waduh, saya nemuin kucing atau anjing yang perlu direscue, saya kirim ke shelter gitu. Jadi kita nganggap tuh shelter siap aja gitu ya dok. Jadi padahal sebenarnya dari sisi shelter juga harus dia menjaga daripada itu tadi tidak overpopulasi dan hal-hal yang tadi yang bisa dihindarkan gitu ya. Jadi mungkin juga para teman-teman gitu untuk jangan selalu ke shelter dulu. Kalau bisa, kalau memang bisa dibantu, bantu dulu gitu ya dok. Benar, dan itu juga kenapa alasan kita bikin animalwelfare.id ya. Kita pengen encourage teman-teman semua kalau mereka juga bisa jadi bagian dari perubahan itu loh. Kalian bisa juga membantu itu. Yang kita bisa bantu adalah support dengan promote misalnya kayak oke, saya habis rescue ini, apa yang what to do gitu. Dan kita bisa kasih suggestion, oh you can do this and this. Terus kalau memang mau promote untuk adopsi, dan kita juga bisa bantu promote di sosial media kita. Nah itu yang kita pengen encourage karena kita juga resourcesnya sangat-sangat terbatas gitu ya. Tim kita sangat kecil gitu yang di shelter gitu. Dan itu kan ya kenapa kecil ya, karena kita harus fundraise sendiri gitu kan. Kita kan non profit, kita harus bagaimana mencari dana gitu. Resources ya terbatas otomatis karena kita non profit. Beda dengan kalau misalnya kita ngomong sama company gitu kan beda. Ini kan bukan company, ini shelter, is non profit organization. Ya. Gitu teman-teman, kalau misalnya ini kita benar-benar lihat kemampuan kita dan belajar tadi dari Animal Welfare_ID supaya kita bisa membantu beban daripada shelter dan juga lingkungan kita gitu ya. Mungkin sebagian dari kita bisa jadi rescuer dan juga bisa membantu tadi adopsi gitu. Dan kayak saya mungkin karena ini udah sejam lewat lagi ya dok. Jadi mungkin untuk menutup bincang bubu pada pagi ini, jadi saya mau sharing ini sih lebih kayak pengalaman dari yang saya dapat cerita dari penjabat gubernur di Bangka Belitung. Jadi beliau itu merescue hewan yang kena banjir gitu, kucing yang kena banjir. Akhirnya diadopsi di rumahnya gitu. Dan dan sekarang udah disejahterakan lah di rumahnya gitu. Jadi kayak
semua tuh orang bisa berperan. Jadi lihat dari situasi yang kondisi, dan saya kagum juga beliau dengan posisi kesibukan beliau. Beliau masih melihat aware terhadap lingkungannya, lihat bahwa di sini perlu ditolong, diadopsi dan diadopsi sama beliau gitu. Jadi saya kagum banget sama beliau, dan mungkin itu juga bisa kita lakukan juga di sekitar kita. Kita bisa lihat sekeliling kita. Mungkin kalau kita tidak bisa di rumah, kita bisa adopsinya istilahnya minimal menjaga mereka. Itu tadi ya, mungkin bisa didaftarkan untuk disterilisasi gitu ya, ya dok, di daerahnya gitu, mungkin Karang Taruna kali ya, mungkin Karang Taruna bikin laporkan kepada daerahnya sekitar untuk melakukan sterilisasi gitu, dan juga mungkin street feeding gitu ya. Itu sih kalau yang kebayangnya saya. Mungkin kalau dokter ada closing statement sebelum menutup bincang bubu pagi ini. Ya, mungkin closing statement dari kami adalah yaitu jadilah pemilik hewan yang bertanggung jawab, karena baik buruknya nasib hewan peliharaan kita ya ada di tangan kita gitu. Dan jadi bagian yang untuk berdampak gitu sama-sama. Kita bisa jadi bagian dari perubahan itu sama-sama gitu. Dan jangan karena kan kewajiban untuk ini bukan kewajiban shelter saja ya, kita semua masyarakat ya, kalau kita ngomong di Indonesia ya, kita masyarakat Indonesia yang punya tanggung jawab sama-sama. Ayo kita bantu sama-sama. Jadi jangan misalnya kayak menyalahkan, oh ini begini, oh shelter A begini, shelter B begini. Kalau misalnya kita memang melihat sesuatu yang harus dibantu, ya harus kita turun tangan gitu kan. Apalagi kita yang melihat situasinya, ya turun tangan, lalu kita minta bantuan, misalnya assistance gitu ya, kayak, oh guidance-nya apa, nah seperti itu. Jadi jangan menyalahkan, tapi justru malah ayo kita bantu semua, non-profit, NGOs, shelter gitu ya. Kita bisa sama-sama kok, dan satu orang bisa berbuat banyak gitu. Ya. Nice closing statement dok. Jadi memang semua kita harus kolektif, kita harus sama-sama, kita harus sinergi, harus bahasanya mungkin kolaborasi. Jadi itu kita bisa lakukan dengan akan lebih efektif, lebih cepat diselesaikan permasalahan tersebut, dan ya mudah-mudahan stay by step gitu ya dok, mengenai awareness terhadap kita peduli terhadap hewan terlantar, dan juga balik lagi teman-teman untuk biar dapat edukasi yang lebih baik. Nanti bisa cek di animalwelfare_id dan juga di Bukupedia. Nanti teman-teman bisa sambil belajar-belajar, sambil lihat-lihat gitu ya, gimana sih untuk menangani kalau situasi-situasi tertentu gitu, terutama untuk menangani hewan. Terima kasih banyak dok, sekali lagi atas nama Bubu dan teman-teman, dan semoga kita bisa bareng-bareng, bisa sama-sama dengan teman-teman juga meningkatkan tadi animal welfare tadi, awareness-nya dan baik tindakannya secara langsung gitu ya. Makasih banyak dok, selamat aktivitas kembali. Terima kasih sampai weekend. Banyak. Terima kasih dok. Selamat weekend. Terima kasih banyak Mas Rizky.